Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga terhibur dan ada motivasi yang bisa didapatkan. Nah teman-teman, aktivitasku kuawali di dapur untuk memanasi sayur yang kemarin. Jadi ini dimasak sore ya teman-teman. Jadi masih ada sisanya. Dan ini namanya sayur kates, daun bunga kates ya teman-teman. Jadi ditumis terus karena nggak kehabisan dan ketepatan beberapa dalam bulan ini banyak sekali di lingkunganku ada mengadakan pesta seperti pesta pernikahan, pesta sunatan, pesta syukuran. Jadi untuk makanan itu ada sedikit sisa dan aku memanfaatkannya untuk diolah besok kembali dengan cara memanasi. Dan itu aku perhatikan juga ya teman-teman, jika masih bisa diolah jadi bisa dimakan, tetapi kalau tidak bisa diolah sebaiknya aku untuk mensingkirkannya gitu ya. Dan seperti biasa ya teman-teman, sambil menemani aktivitasku sebagai berumah tangga, aku mau sharing tentang masalah keuangan atau tentang gaya hidup minimalis. Dan yang kubahas kali ini adalah 5 hal tindakan yang harus kita lakukan saat mengatur keuangan agar tidak berantakan. Apalagi khususnya berpenghasilan kecil atau berpenghasilan pas-pasan ya teman-teman. Jadi pasti banyak aja itu ujian ataupun godaan yang bisa membuat kita di luar dari yang sudah kita lakukan dalam budgeting keuangan. Tapi sebelumnya di sini terima kasih teman-teman yang udah mensupport channelku dan yang udah mengklik nonton video ini. Semoga tidak pernah bosan dan jangan di skip-skip ya. Dan khususnya bagi para ibu rumah tangga yang sudah terus menerus untuk melakukan budgeting dan udah capek-capek gitu ya. Semoga dengan kita melakukan budgeting selalu ada hasilnya, amin. Dan pastinya dengan kita melakukan itu dibutuhkan dengan konsisten dan pastinya juga penyemangat kita dengan teman-teman tentang keuangan yang lebih bijak, lebih bisa untuk kita contoh dan diikutin. Dan semoga dengan menemukan channelku ini ada sedikit motivasi. Oke, langsung aja teman-teman. Pertama, tindakan yang harus dilakukan agar keuangan tidak terganggu atau tidak berantakan, yaitu menolak ajakan atau berani berkata tidak. Dan ini biasanya dilakukan para ibu rumah tangga yang memiliki atau mempunyai anak sekolah. Nah, di dalam sekolah tersebut ada bentuk arisan nih untuk perkumpulan ibu rumah tangga. Mungkin dalam sebuah hubungan untuk pertemanan seperti ini ada sedikit terjadi perselisihan, bahkan hal-hal sepele ya, seperti kita untuk menolak ajakan. Nah, seperti ajakan nongkrong, jalan-jalan atau kegiatan lainnya. Itu membutuhkan waktu, biaya ya teman-teman pastinya. Tetapi jika teman-teman untuk mengikutinya dengan udah mengecek, mengevaluasi untuk keuangan yang sudah ada di rumah dan tidak mengganggu keuangan yang udah dianggarkan, nah itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya tidak ada untuk keuangan arahnya ke tempat nongkrong ataupun jalan-jalan, yaitu sebaiknya kita harus mempunyai ilmu untuk menolak ajakan teman itu secara halus. Atau mungkin teman-teman pernah berada di sebuah posisi ketika terpaksa menyetujui ajakan dari seseorang teman, padahal sebenarnya kita enggan nih untuk menyetujuinya. Dan itu dinamakan sungkan atau merasa tidak enak. Bisa jadi kita merasa takut untuk mengecewakan orang yang kita tolak, apalagi jika ajakan itu datang dari teman terdekat kita. Sebaiknya kita menolak ajakan itu dapat menimbulkan rasa bersalah dalam diri. Dan sebenarnya sesuatu menolak ajakan itu tidak salah ya teman-teman. Mengatakan tidak kepada sebuah ajakan merupakan hak kita. Untuk selanjutnya yang kedua, tindakan yang harus dilakukan yaitu jangan sepelekan untuk uang receh. Nah, yang dimaksud dengan uang receh ini sebenarnya uang yang bernilai sedikit ya teman-teman, tapi masih bisa dilakukan dalam bertransaksi keuangan.
Dalam sistem menabung untuk uang receh mungkin tidak bisa berharap dalam keuntungan yang harus kita dapatkan besar ya teman-teman. Tetapi ketika kita untuk mengalokasikan uang receh tersebut ke dalam toples kecil, nah itu aku suka ya teman-teman untuk mengumpulkan receh-receh itu, apalagi contoh seperti kita habis pulang dari Alfamart ataupun Indomaret, swalayan yang lainnya. Nah, itu ada kembalian untuk uang receh dan pastinya tidak terbuang sia-sia, jadi bawa ke rumah kembali lalu dialokasikan ke tempat pos-pos kecil ataupun toples kecil yang khususnya untuk uang receh. Dimana kalau kita menabung uang receh ini dari sedikit lama-lama menjadi banyak. Atau ada kata istilah lain yaitu lebih baik menyisihkan sedikit daripada habis semua. Nah, jika kita sudah melakukan budgeting, nah gaji pertama itu harus kita udah anggarkan di mana untuk belanja mingguan, belanja kebutuhan sehari-hari, untuk bayar sewa rumah, listrik lainnya, dan 10%-nya pasti udah kita sisihkan untuk menabung. Mungkin ada beberapa yang berpenghasilan pas-pasan terasa sulit untuk melakukan hal tersebut. Jadi bisa saja kita memulai untuk dari hal yang paling mudah yaitu uang receh. Karena uang receh ini bisa dimanfaatkan buat mengisi celengan ataupun toples. Dalam sebulan memang hasilnya terkumpul mungkin belum seberapa ya. Akan tetapi kalau kita telah mencapai kemajuan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, pendapatan terasa cuma lewat aja. Dan sekarang ada sebagian kecilnya yang bertahan yaitu dalam celengan. Sebagai pemula dalam hal menabung kita sudah naik kelas ya teman-teman, termasuk naik kelas. Selanjutnya tindakan yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu untuk menghemat energi listrik. Di dalam rumah untuk menghemat energi listrik itu para ibu rumah tangga pasti selalu memperhatikan. Nah, yang cara-cara yang kita lakukan seperti bisa mematikan lampu, menggunakan listrik seperlunya aja. Dan mungkin kalau kita contoh berpergi jauh ya teman-teman, dan kita harus meninggalkan rumah, dan sebaiknya kita harus juga untuk memperhatikan listrik pasti, dan supaya lebih hemat pastinya dan aman tentunya. Nah teman-teman, contoh lain seperti yang kulakukan kalau aku selesai untuk memasak nasi. Nah rice cookernya itu aku diamkan untuk 10 menit, lalu aku langsung mencabut untuk colokannya ya teman-teman, karena menurut aku kalau memakan nasi dingin itu lebih baik dibanding dengan memakan nasi yang panas-panas. Jadi aku langsung aja untuk mendinginkan nasi di rice cooker, dan pastinya untuk kesehatan pun dapat dan energi listrik pun dapat. Yang keempat yang harus dilakukan selanjutnya yaitu untuk menyiapkan dana darurat. Budgeting keuangan dalam ibu rumah tangga pasti selalu untuk menyisihkan dana darurat, atau bahkan mungkin ada beberapa yang berpenghasilan tidak tetap, pas-pasan. Nah, itu tidak memiliki atau tidak menyisihkan dana darurat. Tetapi jika kita niat pelan-pelan untuk menyisihkan dana darurat itu sangat penting ya teman-teman. Karena uang itu adalah sejenis uang yang harus kita benar-benar simpan dalam kondisi apapun, dan itu sangat bermanfaat sekali jika kita sudah menyiapkan uang dalam kebutuhan mendesak atau kondisi darurat yang tidak terduga. Dan selain itu manfaat yang bisa kita dapatkan dalam penyimpanan dana darurat yaitu menjaga keamanan finansial kita menghadapi krisis, menghindari hutang, dan itu adalah termasuk perencanaan masa depan yang lebih baik lagi. Dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses juga kan. Contoh yang bisa terjadi dalam beberapa informasi dalam berita untuk dalam bulan ini, nah itu ada para pekerja yang terkena PHK. Itu kan harus benar-benar terfikirkan ya teman-teman untuk selanjutnya.
Tidak jauh-jauh ada nih teman tetangga, jadi pak suaminya terkena PHK. Nah, karena ada dana darurat yang dimilikinya, jadi langsung aja dia membuka usaha di dalam rumahnya, usaha kecil-kecilan, jadi memang benar-benar harus disiapkan. Atau mungkin yang contoh lain dalam setelah kita memiliki manfaat darurat, jadi kita pasti untuk bisa menghindari hutang ketika kita ada kebutuhan mendesak dan perlu benar-benar memerlukan uang. Jadi kita mau sama siapa untuk meminjam uang ya teman-teman, kalau bukan untuk kepentingan kita pasti susah ya teman-teman untuk meminjam uang, jangankan orang lain, terkadang mau saudara sedikit aja, saudara sendiri aja pun susah gitu ya teman-teman untuk kita mau minjam uang. Nah, sebaiknya kita menghindari hal tersebut dengan sisipkan untuk dana darurat itu sedikit demi sedikit. Selanjutnya yang terakhir, tindakan yang dilakukan yaitu hidup sesuai kemampuan bukan sesuai kemauan. Yang dimaksud ini adalah kita tidak perlu menjadi orang lain, cukup menjadi diri sendiri. Gaya hidup sederhana ini bisa kita lakukan. Contohnya dalam hal fashion atau seperti pembelian hobi atau gaya hidup lainnya yang tidak terlalu berlebihan. Oke teman-teman, tidak terasa cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga ada sedikit motivasi yang didapatkan. Nah, itu dia hal tindakan yang harus dilakukan agar keuangan tidak terganggu. Aku akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Maaf bila ada kata-kata salah.